在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dengan satu langkah, tubuh asli Wang Lin meninggalkan planet budidaya dan bergegas keluar angkasa. Saat tubuh aslinya memasuki ruang angkasa, riak muncul dan Wang Lin berjalan keluar. Avatar dan tubuh aslinya berjalan menuju satu sama lain sampai mereka bertabrakan. Lalu ada kilatan cahaya hijau dan keduanya menjadi satu. Setelah ratusan tahun berpisah, avatar Wang Lin dan tubuh aslinya menyatu sekali lagi. Aura yang kuat datang dari tubuh Wang Lin seperti orang gila dan memenuhi bintang-bintang. Perpaduan tubuh aslinya dan avatarnya, perpaduan antara dewa kuno dan kultivator Qi, menyebabkan suara letupan menggema dari tubuh Wang Lin. Guntur yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar tubuhnya. Mata kiri Wang Lin mengandung matahari dan mata kanannya mengandung bulan. Rambutnya tidak lagi merah setelah menyatu dengan rambut hitam avatarnya, sekarang menjadi ungu. Itu bergerak tanpa angin, dan bintang dewa kuno disembunyikan oleh mata ketiga. Tidak ada yang bisa melihat tanda apapun dari mereka. Aku akan memberimu keajaiban. Suara dingin Wang Lin bergema dan berubah menjadi gemuruh tak berujung yang bergema di antara bintang-bintang. Dengan satu langkah, dia menghilang. Penampilan Wang Lin tidak banyak berubah, tapi dia sangat tenang. Ada garis-garis samar di tubuhnya, tapi tidak terlihat jelas. Aura yang sangat kuat datang dari tubuhnya dan memenuhi bintang-bintang. Saat aura ini menyebar, itu memicu gelombang besar di planet budidaya peringkat 6. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari kultivasi mereka dan merasakan jiwa mereka bergetar. Saat semua orang terkejut, Wang Lin mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang di antara bintang-bintang. Ekspresi Yu Fei suram dan dia mengepalkan tinjunya. Sebelumnya, ketika dia melihat riak di bawah kaki Wang Lin, pupil matanya menyusut dan dia sangat terkejut. Pembengkokan spasial. Dia tahu tentang mantra ini, tetapi dia tidak menyangka Sumu ini sudah mengetahui mantra ini. Harus dikatakan bahwa sangat sedikit pembudidaya yang dia kenal dapat menggunakan mantra ini. Itu bahkan lebih jarang bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Selain itu, informasi yang dia terima tentang Sumu tidak pernah menyebutkan ini sama sekali. Dia tanpa sadar menyebarkan energi asalnya, menyebabkan daerah sekitarnya runtuh, tetapi tidak ada tanda-tanda Sumu. Bahkan ketika dia benar-benar mengubah energi asal di daerah tersebut, dia masih tidak dapat menemukan Sumu. Ekspresi Yu Fei menjadi lebih dingin, tetapi dia segera mengerti bahwa Sumu ini telah melarikan diri. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia berbalik dan mengunci anak laki-laki berkepala besar yang melawan avatarnya. Semua niat membunuh dan amarahnya sekarang dialihkan ke bocah berkepala besar. Dia dengan cepat menyerang anak laki-laki berkepala besar itu. Yu Fei sangat marah di dalam hatinya, dan kemarahan ini sangat membuat depresi. Dia adalah seorang pembudidaya Nirvana Skrier tahap pertengahan yang membiarkan pembudidaya Nirvana Skrier tahap awal melarikan diri, dan dia bahkan tidak bisa mengejar. Dia tidak pernah mengalami hal semacam ini dalam waktu yang lama. Anak laki-laki berkepala besar sedang melawan avatar Yu Fen ketika kulit kepalanya terasa kebas dan dia hampir kehilangan akalnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahi Wang Lin saat dia mundur dan berusaha melarikan diri. Namun, Yu Fei sangat marah, dan dia langsung mendekat. Menggunakan budidaya Nirvana Skrier tahap tengah yang luar biasa, dia menunjuk dengan jarinya. Kelima pedang darah itu segera melesat ke arah bocah berkepala besar itu. Mati untukku! Saat Yu Fei berteriak, 5 pedang darah maju ke depan seperti 5 pembudidaya Nirvana Skrier tahap awal. Menambahkan yang sebelumnya, itu seperti 6 pembudidaya Nirvana Skrier menyerang bocah berkepala besar itu. Bagaimana bisa bocah berkepala besar melawan dengan kultivasinya saat ini? Anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi dengan keputusasaan dan sebuah ide gila muncul di dalam hatinya. Dia akan meledakkan jiwa asalnya. Tidak peduli apa, dia harus menghancurkan avatar.
Tepat pada saat hidup dan mati ini, suara dingin datang dari belakang bocah berkepala besar itu. Ini adalah keajaiban saya. Saat suara dingin itu bergema, anak laki-laki berkepala besar itu merasakan tubuhnya dicengkeram dan dilempar ke belakang oleh seseorang, membuatnya lolos dari bahaya. Wang Lin keluar dari kehampaan. Ekspresinya dingin saat dia menghadapi 6 pedang darah, dan dia melayangkan pukulan. Kekuatan di balik pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulan Tasan. Raungan yang datang dari tinju terasa seperti akan menghancurkan ruang angkasa. Hal ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik, dan ruang di depan Wang Lin terfragmentasi. Udara dingin keluar dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Jika luar angkasa seperti ini, maka tidak perlu membicarakan tentang 6 pedang darah. Tinju Wang Lin mendarat langsung di salah satu pedang terbang. Pedang itu bergetar dan segera roboh dengan keras. Pecahan-pecahan itu didorong ke belakang dan kemudian mereka berubah menjadi avatar yang mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi teror dan dia mundur. Ekspresi Wang Lin sangat dingin dan mengeluarkan rasa dingin yang tiada akhir, seolah-olah dia adalah sepotong es yang tidak pernah mencair. Avatar Yu Fei ini berada di tahap awal Nirvana Skrier, dan tubuh asli Yu Fei berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Dengan mereka bersama, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membunuh Yu Fei, dan bahkan jika dia menang, harganya akan sangat tinggi. Jadi, pilihan terbaik adalah Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya. Dia mengambil langkah dan tiba di sebelah avatar yang mengeluarkan darah sebelum 5 orang lainnya bahkan bisa bereaksi. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin melakukan pukulan. Ada ledakan keras, seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Avatar itu mengeluarkan lebih banyak darah dan banyak awan kabut darah meledak dari tubuhnya. Setelah avatar mundur 10 langkah, avatar itu runtuh dan hancur total. Ini adalah pembantaian yang lengkap dan mutlak. Setelah membunuh satu avatar, Wang Lin berbalik dan berjalan menuju 5 pedang darah yang masuk. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Wang Lin sangat cepat sehingga dia meninggalkan banyak bayangan. Kali ini, tinjunya mendarat di kehampaan. Suara retakan bisa terdengar saat retakan besar muncul dan merobek ruang seperti naga. Salah satu pedang darah melintas dan menembak ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihatnya sementara tangan kanannya mengulurkan tangan. Pedang darah bergetar dan ingin berjuang, tetapi ditangkap oleh Wang Lin. Dia tanpa ampun menghancurkannya. Pedang darah kedua runtuh dengan keras dan hendak melarikan diri, tetapi petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah tatapan Wang Lin. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam avatar dan suara letusan datang dari tubuhnya. Avatar itu roboh dan mati. Pada saat ini, 4 pedang darah yang tersisa mendekat dan tiba-tiba mendarat di Wang Lin. Ada suara logam bertabrakan saat pedang menghantam tubuh Wang Lin. Kekuatan pantulan yang kuat datang dari Wang Lin, menjatuhkan keempat pedang itu ke belakang, dan mereka gemetar hebat. Adegan ini mengejutkan anak laki-laki berkepala besar itu. Ketika dia melihat Wang Lin yang akrab dan tidak dikenal, hanya ada teror di matanya. Ini, pedang terbang tidak bisa melukai tubuhnya. Anak laki-laki berkepala besar bukanlah satu-satunya yang terkejut, ada juga Yu Fei. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah, dan itu adalah perubahan besar. Segala sesuatu yang terjadi terlalu cepat dan membuatnya tidak siap. Hampir dalam sekejap mata, 2 avatarnya telah runtuh, dan ini memicu gelombang dahsyat di dalam hatinya. Dia akan menyerang ketika Wang Lin tiba-tiba berbalik dan meraung. Raungan ini adalah auman Dewa Kuno. Sudah sangat lama sejak suara Dewa Kuno ada di dunia ini. Sekarang tiba-tiba muncul, seolah-olah suara sejati yang bisa membelah langit telah muncul. Sebelum raungan Dewa Kuno ini, bahkan guntur langit harus bergetar, dan langit berbintang itu sendiri harus membungkuk karena dia adalah Dewa Kuno. Bertahun-tahun yang lalu, dunia ini dipenuhi dengan dewa-dewa kuno. Raungan Dewa Kuno melepaskan aura kuno ke dunia. Semua makhluk harus menyerah pada raungan Dewa Kuno, dan semua kekuatan akan hancur. Deru ini beberapa kali lebih ganas dari guntur. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan tak berujung, dan itu menciptakan badai yang melanda daerah itu. Yu Fei baru saja mengangkat kakinya ketika raungan Dewa Kuno memukulnya. Sebuah kekuatan yang membuat pikirannya bergetar tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Pikirannya kaget dan dia segera mundur.
seolah-olah dia akan terkoyak jika dia tidak mundur. Wajahnya pucat. Di matanya, Wang Lin seperti binatang purba yang marah yang mengeluarkan aura yang begitu kuat sehingga dia harus mundur. Energi asal di dalam tubuhnya berputar cepat tanpa kendalinya, seolah-olah itu akan segera runtuh dan dia akan mati jika berhenti. Saat ini, telinganya berdengung dan dia diisolasi dari dunia. Dia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat di telinganya. Pada akhirnya, jantungnya berdetak sangat cepat sehingga detaknya terhubung. Matanya dipenuhi ketakutan. Ketakutan ini berasal dari jiwa, ketakutan terhadap dewa-dewa kuno. Untuk pertama kalinya, Yu Fei merasa takut. Pada awalnya, hanya ada sedikit ketakutan, tapi sesaat kemudian, itu memenuhi pikirannya. Wajah bocah berkepala besar itu menjadi pucat. Pikirannya gemetar di bawah raungan dewa kuno. Dia sekarang memiliki asal-usul surgawi, jadi dia adalah makhluk surgawi. Tetapi pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia hanyalah seekor semut. Ada juga Lei Ji, dan tubuhnya gemetar. Ada keinginan yang meraung di hati Lei Ji. Itu seperti seorang hamba yang telah bertemu dengan tuannya yang sebenarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dan dengan patuh mendengarkan perintah Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti ini. Meskipun dia terkejut dengan kekaguman yang dia rasakan, dia tidak menolaknya. Sebaliknya, dia merasakan keakraban. Jika orang-orang ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan 4 pedang terbang di dekat Wang Lin. Dampak gemuruh yang tak terlukiskan menyebabkan dunia berubah warna dan ruang itu sendiri runtuh. Keempat pedang terbang itu semuanya meledak. Saat mereka runtuh, fragmen yang tak terhitung jumlahnya didorong ke belakang dan diubah menjadi 4 avatar. Masing-masing dari keempat avatar itu memiliki budidaya Nirvana Skrier, tetapi saat mereka muncul, mereka terkena dampak raungan dewa kuno sekali lagi. Seolah-olah angin kencang yang mengandung kekuatan penghancur telah bertiup, keempat avatar itu segera runtuh dan menghilang. Mereka benar-benar mati? Wang Lin mengambil langkah. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah Tasan, yang menghadapi avatar terakhir Yu Fei. Avatar terakhir juga sangat terkejut hingga berhenti menyerang dan mundur. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Wang Lin? Saat Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang dan menekan. Guntur tak berujung datang dari segala arah dan ikan yin dan yang juga muncul. Saat jarinya mendarat, avatar terakhir meledak. Wang Lin hanya mengambil beberapa napas waktu untuk membunuh 7 avatar satu demi satu, tetapi kejutan yang dia beli tidak terbayangkan. Ekspresi Wang Lin sangat dingin saat dia melihat wajah pucat Yu Fei tidak jauh dan dengan dingin berkata, "Ini adalah keajaiban yang kuberikan padamu. Apakah kamu puas?" Mata Yu Fei mengungkapkan teror. Dia bisa melihat bahwa kultivasi sumu ini sangat aneh. Meskipun level kultivasi sumu hanyalah tahap awal Nirvana Skrier, tubuh fisiknya cukup kuat untuk mengalahkan harta yang dia perbaiki dengan avatarnya. Ini membuat pikirannya bergetar. Apa yang membuatnya kehilangan akal adalah bahwa Oman tadi telah mengguncang keempat avatar itu sampai mati. Bahkan dia merasakan rasa takut yang tak tertahankan. Saat ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk terus berjuang. Tubuhnya berkedip dan dia batuk seteguk darah. Kemudian dia masuk ke dalam darah dan lari jauh. Saat dia melarikan diri, batu tempat dia berdiri tiba-tiba runtuh dan niat membunuh dalam jumlah besar terjadi. Dampak luar biasa ini berusaha menghentikan siapapun untuk mengejar Yu Fei. Ekspresi Wang Lin dingin saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Hembusan angin bertiup seperti orang gila dan meniup kekuatan dari batu itu. Dia kemudian mengambil langkah dan mengejar Yu Fei. Yu Fei terlalu cepat. Blood Escape adalah keterampilan bertahan hidup yang digunakan seseorang saat melukai diri mereka sendiri. Dia panik dan tidak lagi peduli, dia hanya ingin cepat kabur. Namun, ketika dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, riak muncul di hadapannya. Wang Lin keluar dan meninju wajahnya. Pukulan ini mendarat di kehampaan dan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Energi asal dunia menjadi gila dan tubuh Yu Fei gemetar dan dia batuk darah. Cahaya darah di sekelilingnya menghilang dan dia dipaksa keluar dari pelarian darahnya. Dengan sedikit kegilaan, Yu Fei membentuk segel dan seberkas cahaya darah terbang keluar dari dahinya.
Lampu merah ini sangat terang dan mengeluarkan aura jahat yang kuat. Saat Yu Fei berteriak, itu berubah menjadi sinar energi pedang sepanjang 100 kaki dan melesat ke arah Wang Lin. Ini adalah harta karun hidup Yu Fei. Sekarang dia dipaksa untuk membatasi, dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Setelah membuang harta hidupnya, tangannya membentuk segel lain dan darah di depannya bergetar dan berubah menjadi ular piton sepanjang 1000 kaki. Ular piton itu membuka rahangnya dan berusaha melahap Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, dia masih merasa tidak nyaman, jadi dia hanya menamparkan tas pegangannya dan sejumlah besar harta terbang keluar. Saat berbagai kilatan cahaya datang dari harta karun, dia meludahkan darah esensi yang mendarat di semua harta itu, dan dia berteriak, "Bunuh!" Harta karun ajaib di hadapannya menyerang Wang Lin. Wajah Yu Fei agak pucat, tapi dia mundur tanpa ragu-ragu. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh. Saat menghadapi pedang besar yang dibentuk oleh harta karun hidup Yu Fei, energi spiritual yang kaya keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuh Wang Lin mulai tumbuh seperti orang gila dan menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Tubuh besar ini mengeluarkan aura kuno dan kuat. Dia tidak mengelak, dia membiarkan pedang besar itu menghantamnya. Wang Lin bahkan tidak berhenti, itu pedang yang roboh. Jika Wang Lin tidak menyatu, dia tidak akan berani menghadapi harta dari seorang kultivator nirvana skrier tahap menengah. Namun, sekarang dia telah menyatu dengan tubuh aslinya, dia mampu sepenuhnya menolak harta dari seorang kultivator nirvana skrier tahap menengah. Secara khusus, energi asal yang kuat yang berasal dari tubuhnya menjatuhkan semua harta yang masuk. Adapun ular piton yang mengikuti dari dekat pedang, masih mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin tidak peduli saat dia meraih kepala piton dan langsung menghancurkannya. Saat Wang Lin hendak membuangnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa ular piton itu memiliki jiwa. Tanpa ragu-ragu, sungai dunia bawah muncul dan kebencian memenuhi area tersebut. Dia melempar ular piton itu ke sungai dunia bawah dan kemudian melambaikan tangannya. Semua harta yang masuk runtuh. Sejak harta hidupnya dihancurkan, Yu Fei yang melarikan diri batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia mengatupkan giginya dan matanya dipenuhi dengan tekad. Saat masih menahan rasa sakit, dia merobek lengan kirinya dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Wajahnya pucat pasi saat dia menggumamkan mantra yang rumit. Kemudian lengan kirinya tiba-tiba roboh dan membentuk gerbang pusaran. Yu Fei langsung melangkah ke pusaran. "Sungu, dari 2 pembunuh jiwa, ada orang lain di sampingku. Meski tubuhmu kuat, di bawah mantra Soul Killer, kamu masih akan mati." Mata Yu Fei mengungkapkan kebencian yang mengerikan saat dia berjalan ke pusaran. Melihat Yu Fei akan melarikan diri, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, tubuh Yu Fei sudah memasuki pusaran. Pusaran berputar dengan cepat dan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Itu akan menghilang sepenuhnya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan nyanyian dari tungku muncul di sekelilingnya. Ilusi tungku setinggi ratusan kaki muncul di hadapan Wang Lin. Tungku Dewa Kuno. Ketika avatar Wang Lin menggunakannya, dia harus menggunakan segel yang ditinggalkan oleh Grid. Namun, setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kontrolnya terhadapnya jauh lebih kuat. Pergeseran posisi. Dalam sekejap, gema kekerasan datang dari dalam tungku Dewa Kuno. Pusaran yang menyusut sepertinya diraih oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat dan ditarik ke arah Wang Lin. Demikian pula, tubuh Wang Lin bergerak maju secara misterius. Saat keduanya bersilangan, 2 jari Wang Lin membentuk pedang yang berisi Heavenly Chop, guntur surgawi, dan ikan yin dan yang. Pada saat yang sama, tubuh kuat Dewa Kuno dan mantra yang bisa menghancurkan apapun juga terkandung di dalam 2 jari ini. Wang Lin langsung mengarahkan kedua jarinya tanpa ampun melalui pusaran yang menyusut. Dalam domain pembantaian dari sistem bintang aliansi, 2 sekte, 4 kuil, dan 8 domain. Pusaran elips tiba-tiba muncul di samping salah satu bangunan yang tampak seperti pedang yang tertusuk ke tanah. Kekuatan menarik misterius datang dari pusaran dan menarik perhatian para pembudidaya di domain pembantaian. Tubuh Yu Fei melangkah keluar dari pusaran. Wajahnya pucat pasi dan darah masih mengucur dari lengan kirinya. Setelah dia keluar, pusaran di belakangnya dengan cepat menyusut.
Melihat bahwa dia telah kembali ke domain pembantaian yang sudah dikenalnya, dia santai, tetapi dia masih takut dengan apa yang telah terjadi. Sekarang dia melihat ke menara dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat keluar dari menara seperti orang gila bersama dengan raungan marah. Yu Fei, tinggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah datang dari menara tinggi dan mendekati Yu Fei, tetapi itu sudah terlambat. Saat dia mendengar wajah itu, Yu Fei tidak berhenti dan terus menyerang. Namun, tepat pada saat itu, energi yang kuat keluar dari pusaran yang menyusut di hadapannya. Itu merobek pusaran dan dua jari tiba-tiba keluar dari pusaran. Kedua jari ini memiliki niat membunuh yang mengerikan, dan mereka tiba-tiba menekan punggung Yu Fei. Itu sungguh, Yu Fei batuk darah dan tubuhnya tanpa ampun terlempar ke depan karena kekuatan yang kuat. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan kabut darah dalam jumlah besar keluar dari pori-porinya. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya ambruk. Bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri dari keruntuhan tubuhnya dan dihancurkan bersama tubuhnya. Bahkan tas pegangannya hancur, dan semua yang ada di dalamnya terbang keluar. Di antara barang-barang ini, ada cabang yang dengan cepat mundur dan tersangkut oleh dua jari yang keluar dari pusaran. Adegan ini menyebabkan keributan di domain pembantaian. Cahaya merah yang terbang keluar dari menara segera menuju kedua jari. Namun, begitu kedua jarinya menekan, mereka mundur kembali ke pusaran dan pusaran itu menghilang. Raungan marah keluar dari lampu merah, dan dalam sekejap, lengan kanan yang kering keluar dari lampu merah dan pergi ke pusaran yang menghilang. Ada retakan dan lengan kanan yang sudah kering mampu mencabut setengah cabang pohon dari pusaran. Sungguh, lampu merah menyala dan mengungkapkan seseorang. Dia sangat tua dan memiliki rambut merah. Pada saat ini, dia meraung marah. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, domain pembantaian mereka belum pernah melihat salah satu dari mereka sendiri terbunuh di dalam domain mereka sendiri, sementara mereka semua tidak berdaya. Jenis rasa malu ini sama dengan musuh yang membantai jalan mereka ke markas. Raungan datang dari menara lain dan pembudidaya yang dipenuhi dengan niat membunuh keluar. Masing-masing menatap di mana Yu Fei meninggal dan mereka diam-diam merenung. Keheningan semacam ini menciptakan niat membunuh yang tak terbayangkan yang terus-menerus ditekan dan menunggu untuk meledak. Pria tua berambut merah itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi muram. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke menara. Setelah sekian lama, suara dingin keluar dari menara. Buru sungguh. Adapun Wang Lin, dia menarik jari-jarinya dan tubuhnya perlahan menyusut dan kembali normal dalam beberapa napas waktu. Jika dia ingin membunuh, maka dia harus teliti. Membiarkan orang lain pergi tidak akan menghentikan orang untuk mencoba membunuhnya, jadi dia akan membunuh. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat ke arah ranting di tangannya dan menyimpannya. Mendapatkannya sambil membunuh Yu Fei adalah risiko besar, dan dia sangat berguna untuk ini. Item ini, itu akan membuatku damai di wilayah barat aliansi. Tubuh Wang Lin berkedip dan menghilang. Saat dia muncul, dia ada di punggung Lei Ji. Bocah berkepala besar itu merasa terganggu, tetapi ketika dia melihat Wang Lin kembali, dia santai dan menunjukkan ekspresi hormat. Tasan terluka ringan dalam pertempuran melawan avatar Yu Fei dan duduk di sana untuk memulihkan diri. Wang Lin duduk di punggung Lei Ji dan dengan tenang berkata, "Lei Ji, carikan aku planet yang tersembunyi dan tidak berpenghuni. Saya ingin berkultivasi dengan pintu tertutup." Lei Ji menyebabkan suara gemuruh keras saat dia terbang jauh ke kejauhan. Tubuh besar Lei Ji memberikan tekanan yang kuat saat dia dengan cepat bergerak melalui wilayah barat aliansi. Tidak jauh dari situ, ada sinar energi pedang. Itu adalah sekelompok pembudidaya Alheaven. Orang yang memimpin adalah salah satu Earth Celestials. Saat pertama kali melihat tubuh Lei Ji yang besar, dia menjadi waspada. Bahkan para pembudidaya di belakangnya siap menghadapi lawan yang tangguh dan ada kilatan mantra. Tepat pada saat ini, mata pemimpin menyipit ketika dia melihat Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar di punggung Lei Ji. Dia tersentak, segera mundur beberapa langkah, dan dengan hormat berkata, "Salam, petir celestial." Nama, Sumu, terkenal di Alheaven, dan dia secara pribadi telah menyaksikan tindakan heroik Wang Lin. Dia sangat mengagumi Wang Lin, dan kekagumannya sangat tulus.
Wang Lin sedikit mengangguk dan tidak berbicara. Kecepatan Lei Ji sangat cepat, jadi dia dengan cepat terbang melewati para pembudidaya ini. Tidak sampai Wang Lin berada jauh, kultivator itu melihat ke belakang dengan iri dan berkata, seseorang dengan tunggangan seperti itu memang layak menjadi petir surgawi Alhaven. Dia bukan satu-satunya yang iri pada Wang Lin. Para pembudidaya lainnya merasa kagum dan iri terhadap Wang Lin. Saat Lei Ji bergerak maju, mereka bertemu dengan lebih banyak pembudidaya Alhaven. Jelas sekali bahwa daerah ini sepenuhnya ditempati oleh Alhaven. Ketika para kultivator itu melihat Wang Lin, mereka semua menjadi hormat, dan ketika mereka melihat Lei Ji, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Setelah Sumu muncul, ini diketahui oleh semua pembudidaya Alhaven saat rumor menyebar. Selama periode ini, ada banyak rumor tentang Sumu. Sebagian besar dari mereka adalah bahwa Sumu tidak berani bertempur atau mengkhianati mereka untuk bergabung dengan aliansi. Su Ting senang mendengar ini dan diam-diam menyulut rumor tersebut. Generasi tua dari pembudidaya Alhaven tidak mengatakan apapun untuk menghentikan ini. Selain itu, Wang Lin memang menghilang lebih dulu, sehingga rumor tersebut menjadi semakin dibesar-besarkan. Misalnya, hal-hal seperti Sumu adalah mata-mata dari aliansi menjadi lebih dipercaya secara luas. Gerakan Lei Ji menarik perhatian banyak pembudidaya. Banyak pembudidaya memandang Wang Lin dengan hormat, tetapi ada juga banyak yang menatapnya dengan tatapan main-main, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Sehari kemudian, Lei Ji berhenti di luar planet yang ditinggalkan. Tidak banyak energi spiritual yang tersisa di planet ini, bahkan para pembudidaya Alhaven yang menempatinya tidak terlalu peduli dan hanya meninggalkan beberapa orang yang menjaganya. Wang Lin dengan hati-hati melihat planet yang ditinggalkan itu. Tempat ini memang terpencil. Meskipun ditempati oleh pembudidaya Alhaven, itu tidak menghalangi Wang Lin untuk melakukan kultivasi pintunya di sini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin turun dari punggung Lei Ji dan berjalan menuju planet yang ditinggalkan. Anak laki-laki berkepala besar dan Tasan segera menyusul. Adapun Lei Ji, tubuhnya menyusut kembali menjadi pria setinggi 30 kaki dan mengikuti di belakang mereka. Ketika dia sampai di dekat planet itu, dia mendengar raungan datang dari planet tersebut. Meskipun ditinggalkan, masih ada sejumlah besar hewan buas di planet ini. Binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan dan mengandalkan naluri untuk bertahan hidup. Ada ular sepanjang puluhan kaki dan harimau bersayap, itu semua sangat umum. Saat Wang Lin mendarat di planet ini, beberapa pembudidaya yang ditempatkan di sini terbangun dari kultivasi mereka. Mereka ragu-ragu sebentar sebelum terbang di atas sinar energi pedang. Tempat yang dipilih Wang Lin adalah puncak gunung. Gunung ini sangat aneh, itu seperti jari yang menunjuk lurus ke langit seolah-olah akan menembus langit. Sambil berdiri di atas gunung yang aneh, Tasan langsung meninju gunung tersebut untuk membuat gua. Dia melakukan ini bahkan tanpa menunggu perintah Wang Lin. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya terbang melintasi langit dan para pembudidaya yang ditempatkan di sini mendekat. 5 atau 6 orang berhenti 1000 kaki jauhnya dan dengan hormat berkata, "Salam, petir surgawi." Wang Lin sedikit mengangguk dan perlahan berkata, "Saya perlu mengembangkan mantra surgawi di sini. Jangan ganggu aku." Para pembudidaya ini dengan cepat mengangguk sebelum menggenggam tangan mereka dan minta diri. Setelah orang-orang ini pergi, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan larangan pemusnahan terbang. Saat tangannya terus bergerak, Wang Lin menempatkan batasan di mana-mana, sampai ada jejak larangan di seluruh gunung. Setelah melakukan pembatasan, Tasan dan anak lelaki berkepala besar duduk di kejauhan untuk menjaga Wang Lin. Lei Ji juga menemukan tempat duduk. Dia telah merasakan kemampuan garis keturunannya mengalami perubahan misterius. Dia diam-diam merenungkan dan memahami perubahan ini. Wang Lin menutup matanya dan sekitarnya menjadi benar-benar sunyi selain dari deru sesekali dari kejauhan. Setelah Wang Lin menempatkan batasan, semua binatang buas pergi. Meski tidak memiliki kecerdasan, mereka merasa tempat ini sangat berbahaya. Pikiran Wang Lin jernih dalam suasana yang relatif tenang ini. 2 mantra surgawi Kaisar Langit muncul di benaknya. Summon the Rain, Magic Arsenal. Panggil hujan. Suatu ketika Wang Lin menggunakan Call the Wind, dia secara tidak sengaja mengembunkan setetes hujan.
Namun, ketika dia mencobanya nanti, dia tidak dapat membentuknya lagi. Setelah King Sui memberinya warisan, dia menyadari masalahnya. Call the Wind dan Summon the Rain sangat terhubung. Keduanya bisa berubah menjadi satu sama lain dan bergabung bersama. Saat dia merenung, Wang Lin membuka lengannya dan diam-diam memahami panggil hujan. Panggil hujan melibatkan pengumpulan energi asal dunia untuk digunakan Wang Lin dan kemudian menggunakan mantra untuk memadatkan energi asal tersebut menjadi hujan. Setiap tetes hujan mengandung energi asal yang padat. Bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari hukum. Saat memahami, sejumlah besar awan gelap terkondensasi di langit di atas Wang Lin. Pemandangan ini sangat spektakuler. Melihat hujan, Wang Lin benar-benar tenggelam. Namun, pada saat ini, hujan seolah berhenti dan dua orang muncul dari kehampaan. Sebelum hujan menimpa kedua orang ini, hujan akan segera hilang dan berubah menjadi kabut tebal. Tidak setetes pun hujan turun pada keduanya. Sungguh, apakah Anda mengenali kejahatan Anda? Sebuah raungan datang dari salah satu dari mereka. Orang ini adalah orang tua. Wang Lin pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika Wang Lin ingat dengan benar, orang ini adalah orang tua yang bertanggung jawab atas hukuman. Master Flamespark berdiri di samping dengan ekspresi suram saat dia menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Hujan berubah menjadi awan besar, seolah-olah ada nyala api yang menyala, dan ini membuatnya terasa seperti dia mengeluarkan tekanan yang tak terbayangkan. Seolah-olah dia bisa menggunakan awan ini untuk membuat dunia runtuh hanya dengan satu pikiran. Kejahatan apa? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat orang tua itu. Orang tua ini menanyakan di mana kamu berada dan apa yang kamu lakukan selama perang dengan aliansi. Anda adalah Thunder Celestial dari Alhaven Star System, namun Anda menghilang sebelum perang. Bagaimana itu bukan kejahatan? Master Flamespark masih belum berbicara, tetapi ekspresinya menjadi lebih dingin. Selama beberapa hari terakhir, perasaannya telah menyebar di wilayah Alhaven, dan dia tidak dapat menemukan Wang Lin. Adapun tempat-tempat yang lebih jauh, dia berhati-hati dan tidak berani sembarangan menjelajah di sana. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia dengan tenang berkata, "Aku pergi untuk membunuh Yu Fei dari Alliance Slaughter Domain Killer." Setelah dia berbicara, lelaki tua itu terkejut dan mata Master Flamespark bersinar.